Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita masih dapat hidup sampai saat ini. Di sini saya akan mengulas sedikit artikel yang saya buat, yang berjudul Hukum Pidana bagi Orang atau Instansi yang mempekerjakan anak di bawah umur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Daniel Prayego Sinamora dengan NIM 2107 10 10 10 16. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 80. Di sini saya mengambil abstrak. Anak adalah anugerah dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya menempel harkat dan prestis menjadi manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi, serta setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan kesepakatan anak yang gratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dari Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang menemukan tentang prinsip-prinsip awal perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan pendidikan anak, kelangsungan hayati, serta tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Kegiatan dalam mempekerjakan anak di bawah umur ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang berasal dari keluarga miskin atau karena faktor ekonomi, faktor pendidikan yang terbatas, dan faktor kebudayaan juga mempengaruhi kecenderungan anak untuk bekerja. Lingkungan sekitar yang biasanya mempekerjakan anak-anak di bawah umur sudah menganggap hal ini lumrah dilakukan karena bisa menambah pendapatan ekonomi masyarakat, khususnya keluarganya sendiri. Tetapi ada juga orang dewasa yang membuat orang tua dari si anak atau disebut juga preman yang memaksa anak-anak tersebut yang ada di wilayahnya untuk melakukan pekerjaan paksa. Jika tidak melakukan pekerjaan tersebut, anak-anak itu akan disiksa dan disakiti. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, langkah-langkah penegakan hukum normatif yang konkret tentang masa lalu anak yang dapat digunakan secara cuma-cuma. Selain itu, perlu adanya aturan yang terpisah dari peraturan yang berlaku bagi pemerintah untuk menanggulangi pekerjaan anak yang bekerja di sektor formal. Berikut gambar-gambar yang seharusnya dirasakan oleh anak-anak pada saat mereka kecil. Yang pertama itu adalah dua orang anak yang merasakan kebahagiaan saat bermain, merasakan bagaimana mereka bermain di taman bermain bersenang-senang. Gambar yang di tengah, mereka duduk di bangku sekolah, menempuh pendidikan, menambah pengetahuan mereka, membentuk karakter yang lebih baik untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan gambar yang terakhir ini seharusnya anak-anak merasakan di keluarga mereka merasakan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua mereka, serta memberikan penghidupan yang lebih baik. Anak adalah salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga, kita bimbing, kita rawat, kita kasihi sepenuh hati, karena dalam dirinya lah melekat harkat dan martabat seutuhnya. Mereka adalah tunas yang ingin berkembang, yang memiliki potensi, dan mereka lah generasi penerus dalam perjuangan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas dikatakan bahwa poin pertama, negara dan pemerintah menjalin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain dengan secara hukum yang bertanggung jawab kepada anak. Yang kedua, negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal ini, keluarga memiliki hal yang penting karena keluarga yang memberikan kebutuhan jasmani, rohani, perlindungan bagi anak. Meskipun keluarga bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga juga merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis, jika anak hidup dalam keluarga yang baik, seorang anak akan memiliki perkembangan yang baik
menjadi manusia yang lebih dewasa. Dia menjadi sebagaimana orang yang berada di sekitarnya memperlakukannya. Orang-orang tersebut adalah orang tuanya yang menjadi guru pertama dan sumber pendidikan dan karakter yang paling utama bagi anak mereka. Orang tua harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa mengatasi masalah-masalah kecil yang dihadapi kelak tanpa meminta pertolongan orang tua, dan mereka juga bertanggung jawab bagi hal-hal yang mereka lakukan. Pemerintah sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan bagi anak. Perlindungan dari praktek seperti ini yang mempekerjakan anak di bawah umur. Setidaknya ada 2 undang-undang yang bisa digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan akibat yang buruk sepanjang pekerjaan dilakukan tidak menekan perkembangan. Dengan latar belakang tersebut, tujuan pendalaman artikel ini untuk mencari kepastian hukum dalam penanganan orang atau instansi yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Pekerjaan artinya kesempatan bagi anak berbagi rasa, ingin tahu, menyebarkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas, serta menemukan sikap gemar ingin tahu, tidak bekerja, disiplin, dan kemandirian. Dengan kata lain, sepanjang dilakukan secara proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara berdikari atau bekerja pada rangka membantu orang tua memiliki pengaruh yang mendidik positif. Tetapi yang dikeluarkan artinya lingkungan keluarga miskin seringkali menjadi beban pekerjaan yang diberikan kepada anak terlalu berlebihan. Upaya penegakan hukum demi melindungi anak dalam pekerjaan di bawah umur yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 mengatakan, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dalam bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dan berdasarkan keterangan pendahuluan di atas. Rumusan masalah yang dapat saya buat adalah bagaimana penanganan hukum pidana bagi orang atau instansi yang mempekerjakan anak di bawah umur. Selanjutnya, ini adalah gambar-gambar yang mempekerjakan anak di bawah umur. Mungkin ada yang gara-gara faktor keluarga, mereka berusaha mencari pekerjaan yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka banting tulang untuk mendapatkan uang untuk melanjutkan kelangsungan hidup mereka. Ada juga yang sehabis sekolah, mungkin uang dari orang tuanya tidak cukup meneruskan kebutuhannya. Selain bersekolah, dia mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang jajan. Berkaitan dengan hukum pidana yang mempekerjakan anak di bawah umur, hukum positif sudah mengaturnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan, pasal 68 mengatakan pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 69, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Poin kedua, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, izin tertulis dari orang tua atau wali. Yang kedua, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali.
Poin ketiga, waktu kerja maksimum 4 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu jam sekolah. Keselamatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Poin ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, huruf A, B, F, dan G dikecualikan bagi anak yang bekerja pada perusahaan keluarganya sendiri. Seorang anak boleh dipekerjakan oleh pengusaha dalam usia 13-15 tahun dengan ketentuan di atas, dan anak juga diperbolehkan bekerja dalam usaha keluarganya dengan atau tanpa perjanjian yang jelas. Selanjutnya, berkaitan dengan larangan untuk mempekerjakan anak, undang-undang ini lebih menekankan lagi dalam pasal 74. Disebutkan siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam ayat pertama meliputi A. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau Indonesia. B. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. Poin C. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi perdagangan, minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Poin D. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan moral anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 angka 1, yaitu seorang yang berusia sebelum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah sosok yang harus kita bina, kita jaga, kita rawat, kita hargai, dan kita bina sebaik-baiknya. Menurut R.A. Koesner, memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dan Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa menurut hukum adat, seorang dikatakan belum dewasa bila mana seorang itu belum menikah dan belum bisa berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya, walaupun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun mereka belum memiliki wewenang untuk kawin. Pengertian tindak pidana dan unsur hukum pidana. Yang pertama, tindak pidana adalah perbuatan, tindakan, tempat, dan waktu yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai ancaman, sanksi yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam arti lain, tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari istilah Strafrecht dalam kitab undang-undang hukum pidana Belanda yang saat ini ditetapkan sebagai hukum nasional melalui asas koordinasi. Unsur subjektif asal sesuatu tindak pidana itu adalah 1. Kesengajaan atau dalus atau ketidaksengajaan. 2. Maksud atau fundament dari suatu percobaan. Yang ketiga, macam-macam maksud atau oogmerk. Yang keempat, merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte-raad. Yang kelima, perasaan takut atau vrees. Mirip terdapat pada dalam rumusan tindak pidana dari pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah yang pertama, sikap melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. Kedua, kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas. Yang ketiga, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Maka untuk mengetahui suatu perbuatan adalah suatu tindak pidana atau bukan adalah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud di atas.
diperlakukan tidak semestinya, seperti bermain dengan anak lainnya, bersekolah dengan bahagia, dan hidup seperti anak pada umumnya. Tetapi ketika si anak dihadapkan pada keadaan perekonomian orang tua mereka, karena tidak dapat dipungkiri, tidak bisa dipungkiri dan memperoleh anak di bawah umur, pasti berkaitan dengan kondisi ekonomi seorang tua yang menelantarkan si anak. Pengertian pekerja anak secara umum adalah seseorang anak yang bekerja atau yang melakukan pekerjaan secara rutin dan secara rela maupun terpaksa untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan waktu yang cukup banyak dengan menerima imbalan. Hukum perlindungan anak telah diatur di Indonesia. Dalam hal ini, penegakan hukum di atas pelanggaran terhadap anak-anak di bawah umur dioptimalkan agar kelak memiliki generasi yang unggul. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen dan bertugas: 1. Melakukan sosialisasi, 2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Anak-anak dipaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga anak berhenti sekolahnya dan mengalami trauma fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya, berkaitan dengan hukum pidana yang mempekerjakan anak di bawah umur, hukum positif sudah mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 68 mengatakan pengusaha telah mempekerjakan anak. Dan kesimpulannya, menurut saya adalah poin pertama, anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan umum untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut dan tidak dapat diatasi oleh satu orang, tetapi harus diselesaikan secara bersama-sama dan penyelesaian menjadi tanggung jawab bersama antar masyarakat. Upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani dan menghilangkan kejahatan kekerasan terhadap anak yang menjadikan pekerja anak adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan, diadakannya patroli yang rutin, melakukan koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait di bidang pekerja anak, dan dari segi penegak hukumnya sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perlu dilakukan penambahan personil atau petugas seperti pengawas ketenagakerjaan sehingga petugas dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga saat sudah banyak kasus mengenai pekerjaan anak atau mempekerjakan anak di bawah umur, apalagi di bawah tekanan dan paksaan, dibuatlah undang-undang yang mengatur dalam bidang tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setelah dibentuk dan disahkan tersebut, dapat dipastikan perlindungan pada anak di bawah umur. Berikut festival saya. Selamat menikmati. Koreng dan segala macam karena banyak pestisida. Yang jelas kami takutkan apa, karena racun kan kalau spray pakai obat pakai apa harus minum susu segala macam kan nggak tahu. Waktu itu taunya ya kerja senang karena masih kecil. Perusahaan senang karena perusahaan yang jelas bayarnya murah, borongannya kan membayarnya sesuka hati. Dulu pertama kali saya punya KTP, selama kurang lebih 6 bulan saya nggak berani kumpul sama teman-teman yang lain itu.
karena merasa saya orang kampung tuh nggak sekolah, kayak gimana, nggak percaya diri lah katakanlah. Kami kan kayak ngiri, sekarang anak-anak muda tuh pandai sepak bola, pandai voli, sedangkan saya sendiri kan nggak bisa, kapan sempat belajarnya. Awalnya mamanya tuh meninggal dunia karena melahirkan adiknya terus diambil bibitnya kan. Nah, beliau tuh sekolah kadang enggak gitu. Hak mainnya dia kan nggak ada. Hak untuk berbicara umpamanya mau Peter Pak ini berat kan juga nggak berani. Dia berekspresi pun nggak bisa, ekspresi dari mana? Karena dia kan taunya kerja. Karena kami pikir ini di daerah Sungai Deden ini kan perlu pendekatan sama orang tua, khususnya waktu itu kalau tidak salah di TSM itu banyak burungan. Itu yang kami khawatir sekali. Karena takut kena marah orang tua, jadi kami pendekatannya setelah beliau-beliau ini pulang dari kerja, baru kami deketin, kami ajak gurau dulu. Memang ada, saya pernah masuk ke rumah tuh marah-marah dia. Kalian tuh apa katanya? Ini anak-anak saya juga, bukan anak bapak katanya. Mau kerja mau enggak itu kan urusan saya. Besok lagi saya dekati lagi, saya ajak ngobrol bareng itu, lama-lama juga sadar. Kalau urusan peduli Mas, dari dulu saya memang peduli nih. Yang jelas saya ini kan mantan pekerja anak. Makanya bicara peduli sebenarnya saya sendiri pun agak-agak terharu rasanya, kayak nangis itu gini. Prinsip saya dalam hati saya, jangan sampai anak saya ini menjadi pekerja anak dan anak saya nanti punya pekerja anak. Sekian ulasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.